semua rakyat Iran di sana ya siap untuk melindungi yang dia perlu lindungi sebagai national interest-nya dia. Nah, baru nanti dia menghadapi yang mosaic defense. Mosaic defense-nya di korps provinsi. Di korps provinsi ini terbagi 31 dan ini mandiri. Jadi masing-masing punya komando sendiri ya? Mandiri dan desentralisasinya ekstrim. Oh iya, desentralisasi ekstrim. Jadi nggak ada satu komando ya? Tidak ada hubungan dengan dengan tempat-tempat lain antara 31 itu. Kenapa? Karena intelijennya dia kokoh, operasionalnya kokoh, SDM-nya kokoh dan fix terpilih. Jalur logistiknya juga sudah kokoh dan terpilih. Karena apa? Karena dia siap untuk urban warfare. Nah, itu habis itu ya selamat datang katanya batalion Imam Ali, batalion Imam Hussein, selamat datang katanya. Nah, kalau sudah itu juga masih juga dia mau mencoba datang ke fasilitas energinya Iran, masuk ke dalam, ketemulah dia dengan Basij, ketemulah dengan mobilisasi veteran. Nah, veteran tahu sendiri Mas, biasanya orang kalau sudah agak-agak tua itu dia kayaknya sudah mau menjemput mati deh Mas ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Gitu ya. Kalau Mas Andri saya tanya, sebentar lah Pak, saya kan belum punya ini, belum punya ini. Misal begitu, enggak itu psychologically gitu kan. Betul. Dan yang paling terakhir ya human shield. Yang paling terakhir yang tadi saya sampaikan, maka semua rakyat Iran di sana ya siap untuk melindungi yang dia perlu lindungi sebagai national interest-nya dia, nuklir pun atau rudal pun dan lain sebagainya tadi. Kalau dibalik pertanyaannya Pak, Amerika siap nggak sih dengan menghadapi itu kira-kira? Apa kemarin itu cuman gertakan atau narasi doang Pak? Semua itu kan coercive military diplomacy, ya kan? Kalau bicara gertakan, Mas saya jadi ingat Mas waktu yang dibilang itu kinetic diplomacy ya, kinetic engagement diplomacy ya. Itu kita tahunya selama ini kan engagement, rule of engagement. Ini sudah kinetic engagement, kinetic power engagement. Apa artinya? Dia sudah memang keras dalam diplomasinya. Nah, kalau misalnya siap apa tidak, tadi kan saya bilang dari awal bahwa mereka semua ini menghindari itu kan berarti nggak siap. Menghindari perang terbuka, perang besar dan terbuka. Nah sekarang logic thinking aja lah Mas, kalau misalnya dia itu berkemampuan langsung serang aja. Exactly. Kan udah dari awal dia juga nggak pakai WRP, kan dari awal dia nggak pakai AUMF, saya bilang itu. Nah, kenapa nggak sekalian aja? Kan akhirnya sekarang memantik dilema dengan itu dipertanyakan berapa yang kau habiskan. Nah, Amerika kan, Iran kan bukan musuh kita, kata rakyat Amerika yang certain people kan, it's not our enemy. Gitu kan, selalu bilang begitu kan, nggak di depan mata kita. Nah, kalau toh memang dia siap, ya lebih menguntungkan ke tadi shoot and kill tadi, langsung disappear, langsung dihabiskan aja dari muka bumi ini. Kenapa? Memperlama itu kan bagi dia, lu rugi sendiri lu November. Makin banyak duit yang... Iya, yang pertama, very costly. Nah, makanya Mas, karena very costly itu, makanya kalau Mas nanyakan kesiapan, ya dia tidak siap. Sekarang kan dana sudah mulai diperbincangkan. Apa artinya? Ya dia tidak siap untuk perang besar dan dia tahu benar bagaimana geographically fortress ya, natural fortress-nya Iran. Ya saya pikir Iran berhitung banget lah, kan ada itu tahun 1980 yang dia adakan mau serangan, kemudian pesawatnya mau isi ini BBM di atas, kemudian meledak, akhirnya meledak semuanya, akhirnya balik aja. Yang dia pikir bahwa ini katanya ibaratnya menurut dia ini diserang, di apa, enggak, itu kalau menurut orang Iran ya natural fortress, jadi memang benar-benar alamnya seperti itu. Sulit memang ya Prof. Alamnya seperti itu. Prof, tapi selama jadi dinatase itu sempat nggak sih ngelihat kekuatan Iran militer ya terutama? Gini Mas, kalau dengan mata kepala sendiri, saya penasaran sih. Loh Mas, kalau masalah itu ya every Independence Day. Jadi kalau misalnya dia ngerayakan 17 Agustusnya mereka ya kita diundang Mas. Defile kita gitu ini kan kita kan open sources, gitu kan. Kalau misalnya defile, nggak mungkin lah Mas itu rudal itu dibuat dari bambu runcing. Nah, kan kita kan juga hafal bagaimana alutsista kan Mas. Dan itu memang ya dia tidak selesai-selesai. Defile itu berjam-jam.
Bagi Saking kita banyaknya itu. saking banyaknya. Nah, itu memang diawali sih Mas, diawali dengan pasukan-pasukan yang saya bilang itu Mas. Iya. Pasukan itu maksudnya bukan pasukan kayak pasukan kita. Iya. Ya ini batalion TK, nah, kecil-kecil dulu. Batalion SD. Ya ibaratnya lah gitu kan untuk menggampangkan saya. Batalion SMP, batalion SMA, Dari yang baru paling lemah basis, sampai yang paling kuat, ya. baru basis, baru veteran tadi, baru Fatehen tadi, nah, baru ini untuk tempur kota seperti apa urban warfare dari apa korps provinsi, baru ini batalion Imam Ali, baru ini batalion Imam Hussein, baru ini Fatehen, selesai, belum selesai, baru rodalnya dia dikeluarkan. Mana sijilnya dia, mana koramsarnya dia, mana gadernya dia, mana fatahnya dia, keluarin semua. Nah kalau sekarang mungkin ya semakin ditambahin lagi kan, drone-nya kamikaze, drone-nya dia yang mana dan lain sebagainya, dikeluarin semua. Belum senjata-senjatanya dia, yang tadi Mas, yang dia memang above the surface ini tidak ada lah yang proven bahwa memang Cina dan Russian ini benar-benar ya I back you up fully. Saya jaga kamu 100%. Bawah meja semua itu kan. Tapi kan below the surface ya kan. Coba secara geographically aja. Masa Mas nggak curiga keberadaan dari Laut Kaspian. Laut Kaspian itu bukan laut sebetulnya, itu adalah danau. Danau di bawahnya itu kan negara akreditasi saya, di mana di situ ada Iran, di situ ada Azerbaijan, ada Turkmenistan, di atasnya lagi Tajikistan, nah yang membentang di utara kan Cina. Rusia, ya kan. Nah Rusia ya gimana Mas, orang nggak ada negara yang tahu kok itu di Tajikistan itu tertutup, itu kan bukan bermusuhan each other, bukan bermusuhan satu sama lain gitu kan. Nah, apa iya dia tidak, kan sangat tidak mungkin lah Mas kalau misalnya itu lu perlu apa Iran kan gitu. Oh udah terbukti Iran sudah bantu drone ke ini kok Ukraine war, Ukraine Russian war. Tetanggaan itu saling minta garam di belakang rumah gitu. Ya, itu dia, exactly. Nah, walaupun garamnya kadang nggak tahu bayar apa enggak kan kita. Nah, kembali lagi, nah kalau model-model cyber, Mas gimana mau prove it? Kalau model electronic warfare, bagaimana Mas mau prove it? Bagaimana Mas bisa melihat dengan satellite yang precisely, gitu kan? Sehingga apa? Sehingga rudal balistik itu kok bisa pas di headquartersnya negara-negara teluk itu, ya meskipun ada miss sedikit-sedikit. That's the differences between ballistic missile sama cruise missile kan. Dimana kalau cruise missile kan memang dia terbangnya di bawah pengawasan radar, tapi kalau memang ballistic ini kan naik ke atas kemudian ke bawah. Nah, little bit not accurate perhaps. Tapi kalau ngelihat dengan kemampuan Iran yang diembargo 40 tahun gitu Mas. Kemudian ibaratnya dia mau nyikat tempat Mas di sini, kemudian ya kena Al Jazeera sedikit-sedikit dan sebelah itu ya Betty lah, beda-beda tipis. Tapi kita pertanyaan kita, kok bisa dia sehebat itu? Apa artinya? Ya kalau misalnya nggak ada bantuan, I'm not so sure. Kenapa? Sama Cina dia kan tergabung di SCO, Shanghai Cooperation Organization gitu loh. Apa artinya? Berarti dia itu ada intersectionnya, dia berhubungan dengan baik. Apalagi Mas di strategic comprehensive ini yang dibuat sama Rusia, itu kan berangkat dari 3 pilar. Economically, karena memang dia ini common enemy, menganggap Amerika common enemy, dia mikir ekonomi kita berdua gimana nih ke depan. Lu kan di ban juga, iya gua lama banget di ban, ya gua kan juga di ban juga nih gini. Gitu. Nah makanya ekonomi kita pikirin yuk, dipikir economically. Nah sedangkan Russian dia udah siap militarily and politically, berangkat dari 3 itu. Apa artinya? Ya kembali lagi Mas, semakin rame. Nah, kalau semakin rame, terus Mas Andri bilang, kayaknya ini deh Pak, ini tomorrow finish. I'm not so sure. Oke Pak. Kalau memang ini kira-kira masih panjang ke depan, apa yang Pak Budi peringatkan untuk publik Indonesia Pak? Waduh. Apa yang Indonesia bisa belajar dari perang ini? Kira-kira untuk lesson learned ya. Yang jelas, first of all, different countries has different treatment. Jadi
selalulah kita berpikiran bahwa Indonesia ya Indonesia, Iran ya Iran. Nah, jangan kita latah seperti teman-teman yang biasa sekolah dari mana, kemudian dia bawa mentah-mentah ke sini, kemudian nggak applicable ya kan, nggak bijak juga itu. Nah, Indonesia consisted of more than 17,000 island inhabitant, lebih dari 17.000 pulau yang dihuni maupun yang tidak dihuni, itu kan. Thousands of tribes and hundreds of languages, ratusan bahasa, ribuan suku gitu kan, the most archipelagic country in this planet. Nah, tentunya beda lah Mas yang dengan Iran yang mostly itu landmark kan, daratan semua di sana. Nah, namun demikian kalau misalnya bicara lesson learned, nggak ada lah Mas dalam hidup ini yang tidak ada pembelajaran. Betul. Ya kan, ibaratnya kita kan juga beragama kan, kita tahu tiap nabi itu ada mujizatnya, ada apa, terjadinya apa, asbabun nuzulnya apa. Intinya bahwa lesson learned pasti ada. Nah, kalau lesson learned kita mungkin divided into more than one part ya, tidak hanya satu sisi ya tentunya kan. Militarily ya, secara militer ya ini ada kesamaan lah kan, negara kepulauan. Kenapa kita juga nggak mulai sekarang yang meskipun sekarang sudah improve ya kan, kenapa kita nggak lebih lagi punya capaian-capaian yang lebih dengan situasi bagaimana nanti Selat Malaka ke depan, bagaimana Alki 1, Alki 2, Alki 3 ke depan, bagaimana Selat Sunda, bagaimana Selat Lombok. Nah, ini kan tentunya harus kita sudah siapkan electronic warfare-nya, kita harus siapkan apa, kita sudah pada posisi di titik mana kalau seandainya kita harus mengarahkan itu semua. Mengarahkan itu semua kan nggak bisa kita kasih bendera-bendera terapung, Mas. Iya. Mengarahkan itu semua kan harus kasih tahu, ada ranjau di sana, Bos. Ada ranjau di sana, Bos. Ada ranjau di sana, Bos. Nah, lu harus lewat sini, Bos. Itu kan harus kita constrain ya gitu kan. Kemudian bagaimana cyber war-nya kita ke depan, bagaimana kita rudal-rudal pesisirnya kita, bagaimana yang kapal-kapal rudal anti kapal dan lain sebagainya, yang intinya untuk menjaga laut kita ke depan. Nah, itu pasti banyak lah poin-poinnya yang harus kita improve. Nah, tadi lagi Mas, improve, renovate, nah kemudian inovasi-inovasi dan lain sebagainya militarily. Nah, kemudian politically saya tidak, ini bukan domain saya politically, tapi kalau menurut saya apapun yang terjadi ya, semangat nasionalisme yang ada di negara tersebut, nah tentunya kita negara yang tadi 17.000 pulau seperti itu, ya kita nasionalisme ini bukan hanya kita jingoistikan bahwa gitu merdeka gitu ibaratnya kan, meskipun itu bagus gitu, tapi kan harus sudah implementif. Bagaimana sih cinta tanah air itu perwujudannya, bagaimana sih kita punya DNA kesatria itu gitu kan, bagaimana sih kita rela berkorban untuk bangsa dan negara itu kan harus terukur. Kemudian ada benar di masyarakat yang memang incultivate yang tadi Mas bilang itu, dari kecil sampai dia besar politically. Kemudian economically saya pikir everybody knows lah, kita kan akademisi ya kan, melihat bagaimana Selat Hormuz ini yang 20% ya kan perjalanan minyak dunia lewat sana, dan terbesar adalah bergerak ke Asia. Nah, itu yang harus kita catat. Bergerak ke Asia. Dan ke Asia pun, nah, yang besar Cina sama India. Nah, Mas bisa pikirkan sendirilah bagaimana ya, BBM Mas ini nanti ke depan, kemudian pasokan energi ke depan. Soalnya habis Cina, India, Amerika, Indonesia. Negara yang makanya jumlah penduduknya paling banyak. Mudah-mudahan semuanya sudah terantisipasi. Mudah-mudahan juga gerak cepatnya Bapak Presiden ini verifikasi dan lain sebagainya. Sehingga kita tetap menjadi negara yang welfare state. Ya kan? Ya, gitu harus begitu Mas. Kita harus tetap there is light at the end of the tunnel. Kita harus optimis bahwa dari lorong yang panjang dan gelap ini masih ada secercah cahaya. Jadi jangan hidup ini there is no light at the end of the tunnel, nggak ada lampu lagi, gelap gulita, mati aja loh, itu jadinya kan. Nah, there is the light at the end of the tunnel. Kenapa? Ya karena kita natural resources-nya kita juga bagus, ya kan.
mau tidak mau ya kita harus jaga ini kan kehidupan yang sudah rukun ya. Di luar ini dunia tidak baik-baik saja ya kan. Meskipun di depan mata kita ini bukan Hadar, bukan Koramsar, bukan Fatah, bukan Kyber Second di depan mata kita. Di depan mata kita ini adalah bagaimana ekonomi kita ke depan. Nah, agar kita tetap menjadi welfare state. Ya, kalau Mas Andri selalu ngasih tausiah sama saya, badatun thayyibatun warubun ghafur. Mas Teguh selalu bilang sama saya dengan gaya Jogjanya itu, gemari paloh jinawi toto tentrem kertara harjo. Ya, yang pertama sekali situasi kayak gini jawablah Mas dengan apa? Dengan kencangkan ikat pinggang. Ya kan? Ini kan multi efek. Berarti bagaimana dengan BBM, energi kita, apa segala macam. Kalau dari kita sendiri kencangkan ikat pinggang, ini kan sedikit banyak juga sudah membantu sembari negara juga turun dalam kehidupan kita sedemikian rupa sehingga pasokan energi, kemudian bahan-bahan untuk industri, kemudian fiskal kita, kemudian nilai tukar rupiah, kemudian gas kita, kan gas ini makanya masih bisa terang ini kan, listrik masih ada. Alhamdulillah kan gitu. Berarti listrik masih ada, LNG masih ada. Nah, ini semua Mas, jadi berangkat tadi kencangkan ikat pinggang, kemudian jangan lupa kita tetap bersyukur dan jangan lupa bahwa kita ini bukan negara miskin, negara kaya raya. Dengan kalau di Iran itu Mas tidak perlu bawa cangkul untuk nyari minyak, cukup dengan cangkul piknya Mas Teguh, cangkul pik itu cangkul yang kecil biasa di ransel tentara itu, nah, sudah ada minyak lah. Apa artinya? Berarti selain natural fortress, bagaimana alam dia melindungi itu, dia juga natural resourcesnya yang memang unlimited, yang sebegitu banyaknya. Nah, kita apakah kalah? Kita juga lebih banyak kan gitu kan. Nah, makanya ini harus kita jaga Mas. Nah, jadi tidak ada lagi istilah apa itu tidak bersatu bagi saya. Jadi bela negara tadi ya itulah gunanya kita agar kita masih bisa berpodcast gini. Betul. Nah, Mas jangan harap kalau udah listriknya nggak ada. Gimana bisa podcast ya? Gimana kita silaturahmi gitu loh Mas. Harus yang lebih cakupannya lebih besar. Lebih luas, betul. Bagaimana kita bisa silaturahmi gitu, bukan hanya podcast. Nah itu Mas kalau menurut saya. Nasionalisme tidak hanya di slogan tapi juga harus diimplementasikan. Iya, implementasikan dan itu jangan lupa apa tadi Pak? Dari slide there's a light at the end of the tunnel. Optimis lah selalu. Inamalu Sri Yusra. Udah mulai keluar tausiahnya. Kayaknya kalau tausiahnya udah mulai keluar, kayaknya podcastnya udah mau selesai. Iya. Gitu ya. Terima kasih banyak Prof Budi. Makasih Mas. Prof, terima kasih banyak Prof atas waktu dan pencerahannya buat kita. Memang bagaimanapun juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat Mas. Amin. Pastinya. Dan nasionalisme itu tadi ya Pak ya. Nasionalisme. Oke, Sobat Sindo, terima kasih banyak Pak Prof Budi yang sudah memberikan pencerahan buat kita. Saya Teguh DH. Saya Andri Susanto. Sampai ketemu lagi di Tunda Poin berikutnya. To the point aja.